Makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi, ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah, alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajjuhu ya yaumal. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ora ono carane? Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Jadi mau ras dari daftar wali, kan aku kan bisa jadi wali orang ikhlas. Kemudian jadi wali terkenal terus itu anaknya salam tempel akeh tambah ikhlas. Dan cara betul sekali bapak pulau nanti pulau tangkap. Ada orang tertentu terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya tuh, bapak, jangan buatan kepengen jadi wali seperti itu. Siapa bapak dulu? Jadi wali kepengen ya, disayang pengiran. Tapi jadi banyak kurang kepengen. Bapak sadar. Lah jadi kula dadi salam nempel. Engko nang opae mau ikut tok ya. Saking ikhlasnya Bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal kadang kan konversi orang tua ngasih dari Bapak. Lah nek dadi donya ngono kok sak kepengin. Ngono duwe akeh. Tapi nek dadi wali mesti disayang pengiran kok pengen. Tapi nek terusane mulya niku gak pengen. Maksudnya enggak kepengen enggak boleh jadi orang. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal guru ngarepin Nabi terlentang. Ini kan tetap sono. Nah, beliau sujud sikilku tak ingker kok. Nah, beliau ngadeg tak lonjor meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun benadi. Terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwi, dia tetap sholat. Tapi di bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat. Udah elek menjubut menawa. Sekali orang kena gotong tuh. Kasus itu semua kasus. Jadi di bojo ayu perawat turun karena pusing sholat orang pusing saleh. Bangun orang jegotan apa? Mustafa kalau orangnya jegotan dia nih. Itu nangnya orang akeh dosa, nangnya orang sito. Mencari dosa tak hitung mau di sore. Aku nanya dosa sito, ngulang ganjaran itu. Dosa itu. Orang berkat. Coba di. Gimana ada ini rakyat kelas? Rakyat kelas aku juga rakyat kelas yang mutu, malah lorong. Kalau rokok bentel luas. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi harus dipikir secara matang. Bahwa kita tidak boleh menerima lingkungan menjadi bodoh kan. Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pikiran. Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini. Nanti sampean tahu logikanya. Tak berbeda, jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Paklam itu tahu. Paklam anak ulai. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Ben, telur ini sudah dipitik, cara gue mungkin tahu. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin, itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang puting, yang sudah hamil. Kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak, dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan, tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya dari nabi, syaratnya dari wali, saya kira orang. Makanya Nabi Soleh ditakoi, bukti nak kudrohnya pangeran ubi. Lah kamu minta apa, kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenang terus unta keluar dari terus kaumnya gawo. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kowe ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab. Temu itu ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Nah, pulau termasuk waras satu hamzah ya ora bedane itu. Waras otak pulau niku waras.
Lho yo misalnya kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoknya sudah sih. Jadi manusia itu sesuatu yang dia pun tidak bisa. Usok beda no. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam yang kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan yang kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi dengan enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Dia Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santannya, ya ahla Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halummu ilayya ke Jabir, karena Jabir sona atau amat bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir mati-mati sama sudah bilang untuk orang 6 mati, ya apa orang banyak tidak tuh kita mati. Tapi santai, bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu. Ya, pakai tapi mater tuh kira ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan mana nih sego boleh-boleh mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi itu raro beda nih, justru itu jadi Nabi. Karena dia nggak pernah terjebak, Nabi nggak pernah terjebak oleh yang kiri. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalun. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah itu apa? Kanjeng Nabi itu ana manuk. Manuk terbang bukti kudrohe. Biasa mat manuk terbang, wis suwe manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis enter. Lho bukti kudrohe kowe ora iso gawe ya. Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok idukane, bedanya apa saja? Wong ibu unta yang ngerasa gawe. Apa ibu unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu mesti cukup jadi kudrohe. Tapi menurut anggar barang sering terjadi darani mungkin. Manane mungkin, ini saya menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia ada ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mujizat supaya orang itu ingat kebiasaan kudrohe. Sebenarnya mujizat itu tidak perlu. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebenarnya tidak perlu mujizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mujizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi qalbi samawati wal ardi wa fil laili benar saja ono langit bumi ada lautan ada apa juga bukti kudrohe. Nah sekarang mujizat kok ini keluar dari apa tadi? Nabi Soleh. Lautan merah disobrak, tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis ketek mantapul. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga ada melok pilek, pilpres, melok dukung-mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran menurut alam itu maknanya itu lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah pandang. Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah,
Tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Kalau ada dua hidup gitu. Karena dari hidup menjadi tanah. Karena semua wa idza matu, kita semua hanya tidur setelah mati baru, karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Biasa beri contoh berkali-kali sama menyontohkan. Sampai tak warai itu jauh lama. Nanti pasti sampai taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mantel nggak? Mantel nggak? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu tidak mantel. Apa itu resepnya? Misalnya di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan. Kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk menganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka nabi billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarum. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya ada jadi itu. Sampai ke rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok senang saja? Jawabannya ya, kata Rasulullah saya disuruh rumah tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan karena perintahnya Rasulullah. Harus mudah. Kalau kita kan enggak, dari situ siapa? Ini kan kita gayanya mulai saudara Rasulullah itu kecil di agung. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar jadi wali, kok KPU udah jadi di kapan roh nanti. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran. Jadi ketika bijian jadi pohon besar itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menunjukkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mokal dan tidak mau? Harusnya mau taslim menyerahkan dina abdul menyaksikan kekuasaannya. Terus itu masuk Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Sudah jelas ya. Makanya ketika ada pengiran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Jadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau malah bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup. Itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni lah, itu kudroy. Lah anak kue ngakoni kue gak mampu kemudian itu kudroy Allah, tentu kematian kita selama itu pun dalam kudroynya bisa bangkit. Hanya Allah menutup kadzalikan. Itulah
Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya, harusnya kamu minta dong, tidak mati terus. Nyatanya kamu, makanya Allah pernah juga, kalau lah in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya ada di, ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang. Jika kita hidup di negara apa saja, tiba saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Ya, kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai ke Kongo, sana yang ini. Itu tidak imangan, tidak kecewa. Arah kecewa, mobil anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus. Oh, gitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita rukuk. Coba Quran kalau dikatakan warka'u mahar balillah fa'us wakum. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacanya itu mapan. Karena kalau saya Islam, PKI juga kepengen mapan, komunis juga kepengen lonteng nanti jadi lonteng juga kepengen copet nanti jadi copet juga kepengen mapan, bajingan nanti jadi bajingan yang kepengen mapan. Karena kepengen mapan, orang kudu wong soleh, wong fasik pun kepengen. Berbeda apa nggo jalalan cita-cita yang mau kepengen. Bukan cita-cita sing gak perlu nggo jalalan, wong fasik kok ya. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan. Kamu jangan bangga nikmat yang yastari kumakal bahar. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaruan. Jamus itu angane luwe. Nak kue seneng kumpul kepu, kumpul ngiso akeh, fal firdu aksaru wibu. Kethek itu kuate jimak luwe. Wah, pitik yo luwe. Wah. Imam Ghazali ikut satu kenikmatan sing mustaroh. Mustaroh benal ukola wa benal wairil. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud itu. Spesial apa? Makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia disujud sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati dia dirojulin lam yasjud laka sajdah. Yuhaj min dia yaumal. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Dan tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana ya? Pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapat ya. Bukan jadi wali ya ora ikhlas. Terus iya ora carane, pas ora usah coro. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Jadi mau ora sudah ada daftar wali, dia nak kepen sujud jadi wali ya ora ikhlas. Pemenang jadi wali terkenal terus anaknya salam tempel akeh tambah ora ikhlas. Dan cara bersekali bapak pulau nanti kalau tanggal ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Kita tanya bapak, jangan buatan kepengen jadi wali seperti itu. Tapi bapak dulu, jadi wali kepengen nggak disayang pengiran, tapi jadi kaya itu orang kepengen. Bapak sakit. Lah jadi pulau jadi salam tempel, gue nang ngapain mau ikut tok ya? Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal kadang kan konversi orang tua ngasih. Dan ada di sini dunia ngono kok sak kepengen. Yo duwe akeh. Tapi tak jadi wali mergo disayang pengiran kok kepengen. Tapi nak urusane mulya niku kan. Maksudnya enggak kepengen enggak boleh jadi orang. Aku yang menungso sih kadang aku kepengen gua. Ya itu. Dia waktu ke mobil apa, mobil wali, kalau itu suara seru kok. Kerennya apa di betul sih. Itu sobat. Serah keren lagi sampean. Maksud pulau itu saya tetap senang ada gitu, itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti kalau ngomong kepengen jadi ulama saja karena nilai-nilai dulu. Saya nggak suka. Maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti itu. Tapi kira usah gede, misalnya ulama kalau pulau kafe terus gak keren, terus akhirnya orang ngomong kepengen jadi ulama. Kalau jadi ulama itu makanya untuk apa? Karena itu terus orang generasi ulama itu salah pangeran. Karena sing mulia di monggo di pulau di monggo.
Biasa mawon boten dunya. Cara oleh kalau gue mau mungkin jadi wali itu ora jelas, alamatnya ora jelas, kriteriane apa? Ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas sudah ikhlas. Iya, ora jelas apa? Jadi pulau suwon ya. Pokoknya pulau suwon sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak sampai sama kita melihat dia ya sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu ala bumut. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kamu itu hatta zurtumul maqabir sampai bawa mate kemauan terjemahan bebas. Pangeran Nabi Ali Persano Alus sampai gue tekoni kuburan. Allah, tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik ya adalah saat kita sujud, saat kita munam, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti lah tarawun nau, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Mana Allah sering ngendikan ilmu annamal hayat dunya. Nah itu dimengertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarahum nal, pas ngerti pas ini yang kita ada ini. Wama yastawilan ora podo pala borori pas bororo. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahkan ora kudu segoro pokoknya dua jenis napa air. Cara bahasa Arab disebut napa bah. Hada utawi iki ku adun. Iku banget apa? Adun itu banget tawari. Cara mriki lho. Tawari. Suratun kang banget manis atau banget enak. Syadidul ubah itu banget manis. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya. Jadi mengarang nak darani ya memang agak apa? Manis. Saya itu terengkang blender apa sarubu ngombe lama. Aisyur. Ngombe ya enak blender. Tapi wahada tapi jenis air sing liya iku mikonikus asin dijatuh banget asin. Syadidul malu padus. Mulu kalbu banget apa? Asin. Beberapa enak wasin terus ning tenggorokan Israel. Ya begitu juga otak manusia. Ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir doblet no. Betul ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet ganti copet mergo ngerti nak duit itu. Profesor itu petik padu barang apa profesor itu robong itu mana-mana itu terlalu cuman itu penting Bruno biasa wae itu nama kita apa bukan penting banget sampai tahu pasti ngomong biasa wae ya panjang tenan ya terus aku ngomong besar roh maksudnya soal telah ngomong yang penting di dunia wal akhir ngomong sesuatu yang manfaat kita di dunia ya misalnya mau sujud, taat, apa penting. Nanti gua pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya ya karena Papua itu ardu wabinya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imik yes. Dan kita suka di sana juga bagian dari Indonesia bisa sujud bisa. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh baik. Jerman juga bumi Allah. Kalau ada orang Muslim di sana semua bumi Allah biar ada yang ya sudah. Jadi kita sebagai kiai ngomong, gak usah kiai ngomong biar maju, kamu maju nguasai itu ngomong ke menteri. Kiai rasa ngomong apa? Nah kadang kiai malah ngomong kok jadi menteri rasa jadi kiai. Mana-mana biar menguasai perdagangan internasional ya kan jadi menteri keuangan atau jadi nabi ulama itu harus satu nabi nak dulu dunia ngono al-bilad bila dua wal ibad kayak nama asal akhiran pak biasanya negara kabeh pangeran kabeh bumi pangeran peneng juga bisa ngelakoni apa ya lakon nah ulama harus satu ulama ngomong penting kita ada yang di Cina supaya kita komunitas inter
ngomong ben menteri luar negeri terus sampe ngomong. Ngomong ngono tak ya agak jadi kiai. Jadi mana ana. Jadi kiai itu ben ngomong ala apa? Ya. Jadi tidak masalah tuh. Ya apa al-bilad bila al-ibad dari apa nama asom takhiran Pak kabeh bumi ya pangeran kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Itu berapa aktif kata Nabi ya, tidak apa-apa kamu apa? Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non-muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan? Wah, yang ini ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Hingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi Islamnya ceknya Uzbek menjadi negara. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah, pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, muslim yang karena dilatih dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi. Sampai buat ajari mate, ibu wes roti, mate itu ora sabuk warai, ibu cah roti. Nah HP itu penting, sepeda motor, malah bapak isi ngajari waktu mate. Terus tak diajari ya roti. Kemudian turunanmu tambah roh. Gene wes gen. Gak dimor alim kan. Wa minggu lenan sange saben-saben suci minggu mas saking mae iki kok pare tak namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian dan wa telah mentori sama jiwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeling nona manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ya Allah Subhanahu wa taala. Batas takris menalar ngetono sira kabeh minal mulki saking sing asin. Wakila lan didhawuh minggu mas saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adil furat lan minal milhi. Allah ngetono khilatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilatan. Ya ta'khidha wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam kalau lelaki tidak boleh pakai apa? Dengan nganggo hakik marjan. Dukun. Buat diketik dia beda kayak. Ya itu ya rampung. Ana sing percaya dadi dukun seru. Wa ta'ala lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira al-fulka ing prau ai sukuna tegese prau ing dalam saben-saben Ebi kulli enggal dapat sudah bergizi minggu masa ini pokoknya. Kue ningali perahu mawal sirokali iso sing membelah lautan. Tamkurul mak. Bisa iso membelah apa sukun alma itu. Tasukruhu tegese membelah apa sukun du emak dijariya. Kelawan melakukan sukun fi ing dalem mak mubilatan halim menghadap. Wa mudbiratan halim membelakang. Diri kan kelan angin wahidatnya. Sangken kudroy apa. Masih saya pakai mesin, prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya bisa urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa? Kalau mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Allah kabeh sing. Kita tahu supaya golek sira kabeh tentu kudu golek sira kabeh. Minfat bisa ing anugerah Allah, kowe golek misalnya di tijaroti lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Syukuri Allah ing Allah la dalika ing atase monggo. Yuri jumlah kono sapa wa ta'ala itu sing lebono sapa Allah la ing binari dalri. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mau tambah apa nak? Wa yulicu lan lebono sapa taala andaharo ing rino itu sing lebono sapa mau ing nahar dilaile ing dalem bengi. Faizi itu mau tambah apa ta? Masakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa iseng ing wal qamara lan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nak ono gerhana itu saking takutnya itu sholat gerhana.
Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur nggak sesuai rutinnya. Aku kan gak sanging kesuainya dablek. Agar seringnya ngeresur apa wetan. Engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya. Matahari kalau pagi dari mana? Timur. Kalau sore tenggara. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari harus ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang. Iso wae ora melu ngatur kok pede. Oh hidup itu baik-baik. Jajane bumi ya tenang ae kok baik. Ora melu ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Ora melu ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe men turu wae. Tapi kita tumabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mane Allah sering gojlok kawulane kabeh amin tu mantis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Kok yo kowe mikir manggon bumi iku iso wae bumi kudu tak gawe melumer iki faksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuidaksi. Tapi kan orang bumi ya tenang. Bayang nanti mati, bayu, bayang nongok garasi ini yang kini, orang tamu itu, tak kebes semua. Kan ketika bumi buatan baik gue udah tahu berpikir. Tapi Allah milih no, gue apa ngerasa aman yang dunia. Ayah sifat di bumul, bumi ditenggelam, apa iya, kamu ngalami bumi. Tapi gue makom merangmu, tapi ya beda begini gitu, urip bumi enak. Nah itu. Juga asam dasinan perhitungan enak, mau ngeraro itu enak aku ya seneng mau ngeraro itu jadi kok enak sehingga ayo semua politik satu pengaruh ben mati bar jadi sing bener jadi mungkin rokok nah enak wala alakum kabeh digawe penting sing syukur ya gak apa pakai dasinan itu lah penting apa kan yang di boleh syukur. Tapi lucu dosen tak tahu ini orang lucu. Jadi sok suci. Atas piye? Boleh duit. Karena apa jadi profesor boleh duit? Dia ngomong orang profesor boleh. Jadi kan bodoh. Yang benar jadi. Terus saja kok. Kok cara digoblok? Kira biasa. Masa jawab biasa wae. Betawe orang ini plus. Terus kulun, supaya kabeh wala alakum napa? Tasykur. Jadi kaji Nabi kalau gerhana itu tangannya saya kita atur kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana ada bulan sedari tinggi. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap singgawe rapuh. Nah sehingga wiraku bisa saja ada kekuatan yaitu itu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak takut amin tuman sama ayat sifatul ardo faidah ya kemudian bumi meluber ngalami di bumi makanya bumi juga gitu misalnya air sama ini baik-baik saja kata Allah ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan pamayatikum bimaim kul aro'aitum in asbaha ma'ukum qawram mamayyatikum meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu rakyat atau mikir bermobil kegean rokok itu untuk maklaran politik sudah menang syukuran orang bermengkung dari malaikat from Allah itu kapan dulu tapi Allah Rahman Rahim itu kok mulut supaya ngadil dulu supaya latihan ini berwajib berapa wasah korolan ngatur sopo wa ta'ala asam so'an sernyi wal komaro tanam bulan belum desa bersabar sisi rumah tangi sama komat iku yajri itu ngapopo kulun kita lagi yang dalam putaran itu kulun atau yang dalam galaksi ini kulun atau yang dalam cakrawalan itu kulun di ajalin krono mongso musaman tangus di pentong misalnya yaumil kiamah terisi dino kiamah jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali
kita. Oke, semua di luar kendali. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal ardh antazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim mimba. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik.